teman-teman semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Sarah Dumaris Oktaviani. Puji Tuhan, hari ini kita bisa sharing semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Tapi sebelum aku sharing, aku mau nanya dulu nih kabar dari teman-teman semuanya. Semoga kabar dari teman-teman semua dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang kalian alami, tetap bersemangat, tetap percaya kepada pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Oke, hari ini kita mau bahas tentang terang versus gelap. Terang versus gelap. Coba nih nanti kameramen muka gue di zoom. Apakah saat ini kamu menjadi anak terang atau anak gelap? Lihat kulitmu. Oh tidak ya saudara-saudara ya. Enggak. Ini bukan persoalan kulit, tapi persoalan apakah kita saat ini menjadi anak terang atau anaknya Python. Oke teman-teman, jadi sebelum kita membahas, coba kita bayangkan, ilustrasikan kalau saat ini kita sedang di dalam situasi yang gelap. Ketika kita di dalam situasi yang gelap, kita nggak bisa melihat sesuatu. Kita nggak bisa melihat yang mana kursi, kita nggak bisa melihat yang mana sendok, kita nggak bisa melihat yang mana pintu. Dan ketika kita di dalam situasi kondisi yang gelap, kita memaksakan untuk melangkah, kita punya konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Kita akan kesandung, kita akan kejedut, jatuh, banyak lagi. Ketika kita di dalam situasi kegelapan, kita tidak bisa melihat apapun di depan mata kita. Sama halnya dalam kehidupan rohani kita, teman-teman. Ketika di depan mata kita ini yang kita lihat hanyalah masalah, problem. Sudahlah Tuhan tidak tolong aku. Sudahlah Tuhan gak sayang sama aku. Soalnya Tuhan gak nolong aku hari ini. Padahal Tuhan sudah tolong kita. Efek dari ketika kita tinggal dalam kegelapan itu, ketika kita dirunduh, ketika kita fokus kepada masalah itu, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan pertolongan, Tuhan sudah kerjakan pertolongan bagi setiap kita. Tapi karena kita fokus kepada masalah nih, sebuah masalah nih misalnya nih, kita fokus kepada masalah dan kita lihat terus. Efeknya apa? Kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita di dalam kegelapan. Karena kegelapan bisa menimbulkan asumsi-asumsi yang bisa mengaburkan kebenaran firman Tuhan. Sudahlah, gak apa-apa lah aku jauh sedikit dari Tuhan lah. Gak apa-apa lah aku gak doa hari ini lah. Besok kan masih ada. Gak apa-apa lah aku mencuri lah. Soalnya kan aku mencuri demi nenek aku, demi anak aku, demi suami aku. Terdengar baik kamu mencuri demi. Tapi tidak dalam kebenaran. Gak apa-apa lah kamu bohong sedikit lah orang kamu untuk menyelamatkan dia kok kamu bohong. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu menyebar kebohongan. Terlihat seperti baik, tapi tidak dalam kebenaran. Jadi itu efek ketika kita tinggal dalam kegelapan itu teman-teman. Kita tidak bisa melihat kebenaran dengan baik. Kita tidak bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Dan efek dari kita tinggal di dalam kegelapan itu adalah kita akan dengan bebas melakukan dosa. Ketika kita masih dalam situasi atau suasana, ketika kita masih melihat yang namanya problem, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Efek daripada kita tinggal dalam kegelapan itu, kita nggak bisa melihat yang namanya kebenaran. Kita akan juga dibawa ke arah yang salah. Dan kita bisa dengan bebas melakukan yang namanya dosa, teman-teman. Namanya juga gelap, yang banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan jelas. Namanya juga kita tinggal dalam kegelapan atau kita menjadi anak gelap.
kita tidak akan bisa melihat dengan baik, kita tidak bisa melihat dengan benar, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Salah satunya, kita tidak bisa melihat dengan baik bagaimana kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa melihat bagaimana dengan benar-benarnya Tuhan mengasihi setiap kita. Padahal sesungguhnya kita sudah jauh tahu banget kalau Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita manusia yang berdosa ini. Tapi karena satu masalah, kita undur daripada Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan, dan bahkan kita mengatakan kalau Tuhan itu tidak baik. Kamu harus berhati-hati jika kamu saat ini dalam perkataan yang seperti itu. Seberapa banyak dari teman-teman yang mengatakan, sudahlah Tuhan tidak baik bagiku. Bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita harus sungguh-sungguh tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Gelap yang artinya tidak ada terang. Gelap yang artinya tidak ada cahaya, tidak ada terang. Bagaimana kalau banyak dari teman-teman yang punya kerinduan, pengen, aku maulah jadi anak terang. Aku kasih tahu bagaimana caranya mengubah gelap menjadi terang. Satu-satu cara yaitu adalah kamu mengundang Tuhan dalam kehidupanmu. Kamu undang Tuhan di dalam hatimu. Ketika ada Tuhan di dalam hatimu, ketika ada Tuhan di dalam kehidupanmu, saat itu juga kamu bisa melihat apa yang terjadi di kehidupanmu saat ini. Bagaimana cara kamu melihat masalah, bagaimana cara menemukan solusi di tengah problem. Kenapa kamu bisa melihat solusi itu? Karena ada terang. Ketika gelap, kamu tidak bisa melihat solusi itu. That's why kita sangat-sangat butuh. That's why kita sangat-sangat perlu mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa banyak dari generasi-generasi muda yang dahsyat yang mau mengundang Tuhan, boleh lambaikan tangannya sekalipun saya nggak bisa melihat. Ada jutaan anak-anak muda. Ya kan? Harus banget kita mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam hati kita, sehingga kita bisa melihat kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Cuman itu jalan keluarnya, teman-teman. Undang Tuhan agar kamu menjadi anak terang. Kenapa? Yuk sama-sama kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak, dengar baik nih teman-teman, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wow, Tuhan bilang, akulah terang dunia itu. Jadi kalau teman-teman mau menjadi terang, teman-teman, aku sudah muak dengan kehidupan yang gelap ini. Aku mau hidup sungguh-sungguh lah di hadapan Tuhan. Aku mau memberi hidup sama Tuhan. Caranya tadi, undang Tuhan. Kenapa? Karena satu-satunya terang, kata Tuhan apa? Akulah terang dunia. Cuman dia terang itu. Cuman dia sumber terang itu. Jadi kalau kamu mau jadi anak terang, undang dia dalam kehidupanmu. Sebab barang siapa yang mengikut aku, barang siapa setiap kita yang mengikut Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yang artinya, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengambil komitmen untuk ikut Tuhan, sudah tidak ada lagi kata-kata sumpah serapah dalam mulut kita. Sudah tidak ada lagi iri dengki dalam hidup kita. Sudah tidak ada lagi kata-kata jorok dalam hidup kita. Sudah tidak ada lagi sesuatu yang mendukakan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah tidak ada lagi iri dengki, caci maki, apalagi gosip, apalagi dan lain-lain yang mendukakan hati Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Sebab Tuhan bilang apa? Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yang artinya, sekalipun kamu punya masalah, sekalipun kamu dirundung masalah, kamu akan bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Why? Karena ada terang dalam hidupmu, ada Kristus dalam kehidupanmu. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wow, kita juga akan punya terang hidup yang efeknya apa? Ketika kita menjadi terang, mereka yang gelap akan melihat bagaimana terang Kristus ada dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, aku percaya dari semua teman-teman yang menonton video kali ini punya kerinduan yang besar untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat. Kenapa? Karena kita mau undang Tuhan dalam kehidupan kita. So,
pilihlah terang itu. Pilihlah terang Kristus yang dimana ada Yesus di sana. Undang Yesus dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, dalam keluargamu, dan dalam kehidupanmu saat ini. Tuhan akan menerangi hidup setiap kita. Sebab di dalam Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. One more time. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak lagi menguasai kamu. Kegelapan itu tidak lagi menguasai aku. Kegelapan itu tidak menguasai setiap kita yang menonton video kali ini. Sebab dialah terang itu yang menguasai hidupmu saat ini. Oke teman-teman, semoga video kali ini memberkati teman-teman semuanya. Semoga sharing kita hari ini memberkati dan kita termotivasi untuk oke Tuhan, aku mau memberi hidupku sama Tuhan, dan aku mau hidup sungguh-sungguh di dalam terang Tuhan, dan aku mau undang Tuhan di dalam kehidupanku. Dan aku percaya memang sulit untuk kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Tapi bersama Tuhan, ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita bisa dan kita mampu. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh klik tombol like-nya, dan teman-teman boleh share ke seluruh teman-teman kalian semua, supaya teman-teman kalian dapat pesan yang sama. Oke teman-teman, aku berdoa semoga teman-teman semakin hari semakin semangat dalam Tuhan, semakin bergairah dalam Tuhan. Salam dari aku. Tunggu. Kau udah mau ending aja? Kalian belum subscribe kan? So, sekarang subscribe dulu. Oke teman-teman, salam dari aku. Bye-bye. God bless you.